Kembali berjumpa kita dalam siaran acara Mimbar Agama Buddha. Masih bersama saya Tito Nanda Cahayasari yang akan menemani pemirsa di rumah. Baik para pemirsa, bersama saya telah hadir di studio TVRI NTT Bapak Supriyadi Srota Dharma SPD. Ya. Beliau adalah guru agama Buddha di Kota Kupang. Selamat sore Pak Supri. Selamat Budaya. Nama budaya. Bagaimana kabarnya Pak Supri? Baik. Ya, di tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini ya Pak Supri ya. Ya. Segala aktivitas tentunya harus selalu berjalan dengan baik dan lancar. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa Pak Supri? Oh, di sekolah lagi ada supervisi terpadu. Oh, jadi sekarang ini akhir-akhir ini sedang sibuk Iya. ya. Tapi sangat luar biasa Pak Supri masih menyempatkan waktunya untuk menemani para pemirsa di rumah dalam siaran Mimbar Agama Buddha TVRI NTT pada sore hari ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Supri ya. 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 Baik para pemirsa di rumah, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kita sebagai umat Buddha, sebagai kita terlahir sebagai manusia, tentu saja kita berperan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Yang tentunya sebagai makhluk individu kita memiliki karakteristik masing-masing. Ya. Setiap individu memiliki ciri-ciri dan karakternya masing-masing sehingga setiap individu itu pasti memiliki perbedaan. Dan tentu saja sebagai makhluk sosial kita akan selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Baik itu dengan teman kerja, baik itu dengan rekan sekolah kita atau dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, tentu saja dalam menjalani kehidupan kita pasti mempunyai seorang sahabat atau seorang yang selalu menemani kita, baik itu dalam susah maupun dalam keadaan yang sedih. Tentu seperti itu ya Pak Supri ya. Nah, tentu saja tepat sekali pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang sahabat sejati dan sahabat palsu, atau dalam bahasa Pali dalam agama Buddha disebut dengan Kalyanamita dan Akalyanamita. Baik para pemirsa di rumah, sahabat terkasih dalam Dhamma, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik tentang Kalyanamita dan Akalyanamita, marilah bersama-sama kita mengagungkan guru junjungan kita dengan melafalkan Parita Wandana yang akan dipimpin langsung oleh Pak Supri. Saya persilakan Pak Supri. Ya. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, untuk mengagungkan guru agung kita, Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, marilah kita mengambil sikap anjali seraya mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Nabaje papake mite, nabaje parisadame, baje mite kalyane, baje parisutame. Janganlah bergaul dengan orang-orang jahat. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang berbudi pekerti rendah. Tetapi bergaullah dengan orang-orang yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang berbudi luhur. Dhammapada syair ke-78. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Telah dibuka oleh Pak Supri. Terima kasih. Baik para pemirsa di rumah, tadi Pak Supri sudah memberikan pengantar ya tentunya bagi kita bahwa
kita membahas mengenai tema sahabat atau kalyanamita dan akalyanamita. Tadi Pak Supri sudah menjelaskan janganlah kita berteman bergaul dengan orang jahat. Ya. Tetapi kita harus bergaul dengan orang yang baik dan berbudi luhur. Ya. Nah, Pak Supri, tentu saja tadi kalau kita mengartikan sahabat ya Pak Supri ya. Kalau kita mengartikan sahabat kan kita kalau dalam bahasa Indonesia atau kita sebagai orang Indonesia ya, kalau yang namanya sahabat itu kan pasti baik nih. Apakah ada sahabat yang tidak baik itu bagaimana? Apakah itu ya ada ya sahabat yang tidak baik ya? Nah, sementara itu apa sih Pak Supri makna sahabat dalam kita sebagai agama Buddha? Apakah ada maknanya tersendiri nih? Kita sebagai umat Buddha perlu memaknai apa itu sahabat itu. Tolong dijelaskan Pak Supri kepada pemirsa di rumah. Baik, pemirsa TPRI dimanapun Anda berada. Kebetulan pada sore hari ini saya sebagai narasumber menjelaskan tentang apakah dalam Buddhis itu ada sahabat sejati dan sahabat palsu. Nah, dalam bahasa Pali itu dijelaskan bahwa ada yang disebut sebagai kalyanamita dan akalyanamita. Nah, kalyanamita ini terdiri dari dua suku kata, yaitu kalyana dan mita. Kalyana itu artinya adalah baik atau bagus, sedangkan mita atau mitra itu teman. Jadi kalau diartikan secara sempurna bahwa kalyanamita itu adalah sahabat yang baik. Nah, kalau akalyanamita itu diawali dengan kata a, berarti tidak, sedangkan kalyanamita sahabat yang baik. Berarti kalau akalyanamita berarti adalah sahabat yang tidak baik. Nah, dalam Buddhis itu bagaimana sih sahabat yang baik itu? Nah, Sang Buddha sebenarnya sudah menjelaskan hal ini dalam Sigalo-wada Sutta. Dalam Sigalo-wada Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 4 hal yang menyebabkan orang itu ciri dari seorang sahabat sejati, yaitu adalah seorang penolong. Kemudian kedua adalah sahabat pada waktu susah maupun senang. Kemudian sahabat yang selalu memberikan nasihat yang baik. Kemudian yang keempat, sahabat yang selalu bersimpati kepada kita. Nah, inilah karakteristik dari sahabat sejati. Sahabat sejati yang suka menolong itu yang bagaimana? Nah, sahabat sejati yang suka menolong itu adalah dia menolong kita di saat kita sedang lengah. Dia menjaga kita di saat kita sedang lengah. Kemudian dia menjaga kita di saat kita sedang ketakutan dengan cara-cara yang baik. Kemudian dia juga menjaga harta benda kita di saat kita lengah. Nah, kemudian sahabat penolong ini juga mau memberikan pertolongan 2 kali lipat dari apa yang kita butuhkan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sahabat sejati yang menolong kita atau sahabat penolong. Nah, inilah ciri-ciri dari sahabat sejati penolong. Kemudian yang kedua yaitu adalah sahabat sejati dikala suka maupun duka. Nah, ini juga memiliki ciri-ciri tersendiri bahwa sahabat sejati dikala suka maupun duka ini, dia itu menceritakan tentang masalah pribadinya kepada kita, mempercayakan masalah pribadinya kepada kita. Kemudian dia juga menjaga privasi kita supaya tidak bocor kemana-mana. Kemudian dia juga selalu memberikan hal-hal yang positif kepada kita. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sahabat sejati yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Sigalo-wada Sutta. Jadi kalau sahabat sejati itu adalah sahabat yang memang itu selalu ada, itu selalu menjaga kita dan tidak misalkan melakukan sesuatu itu selalu kita membutuhkan imbalan, atau kalau dalam bahasa Indonesia teman waktu pas butuh aja, ya kan? Jadi sahabat sejati itu bukan sahabat-sahabat yang seperti itu ya, Pak? Bukan, karena kan sudah dijelaskan tadi ya dalam Sigalo-wada Sutta itu sebagai sahabat yang ada di saat kita susah maupun senang. Dia itu mau memberikan
pertolongan 2 kali lipat dari apa yang kita butuhkan. Ya. Sahabat penolong itu seperti itu, bahwa dia berarti kalau dia sudah mau memberikan 2 kali lipat pertolongan dari apa yang kita butuhkan, Ya. berarti itu secara otomatis dia melakukan itu tanpa pamrih. Iya, tulus ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang ini kita mengatakan sahabat yang tulus, Jadi selalu ada untuk sebenarnya kita, gitu ya. sahabat sejati itu bertolak belakang dengan Akalyanamita. Oh iya. Karena Itu bagaimana dalam itu, Pak? Akalyanamita juga dijelaskan bahwa sahabat palsu itu adalah sahabat yang pembohong. Kemudian dia juga seorang yang sahabat yang banyak yang serakah. Oh, Sahabat ya. yang serakah, kemudian dia juga sahabat yang banyak omong tapi tidak melakukan Ya. sesuatu. Omong kosong gitu ya, Pak ya. Iya, omong kosong. Kemudian dia seorang penjilat. Dia seorang apa ya namanya? Ya dari ciri-ciri itu kita sudah bisa membedakan mana yang sahabat sejati dan mana yang sahabat palsu. Karena kita sudah tahu mana sahabat yang benar-benar tulus dan membutuhkan imbalan. Dan yang terpenting bahwa kita bisa melihat sendiri sahabat sejati itu, sahabat palsu itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi dia itu datang hadir kepada kita saat dia membutuhkan Nah, kita. Jadi sahabat yang tidak sejati itu sahabat palsu itu ya. Iya. Sahabat yang dia datang itu kalau misalkan lagi butuh aja. Kalau Iya. nggak butuh ya nggak ada. Iya. Artinya misalkan kita lagi seneng nih, lagi seneng mereka datang. Kita lagi susah mereka tidak ada kemana, entah kemana Nah, gitu ya, Pak Supri ya, kurang lebih ya. Nah, sekarang gini Pak Supri, kalau misalkan tadi kan kita membahas tentang sahabat ya Pak. Tadi kan Pak Supri menjelaskan bahwa sahabat itu ada sahabat yang tidak ada sahabat sejati dan sahabat palsu. Nah, bagaimana ya Pak Supri supaya kita itu kalau memilih sahabat itu memang itu kita benar-benar sahabat sejati, artinya bukan sahabat yang palsu. Itu bagaimana tipsnya Pak Supri? Supaya mendapatkan Sahabat sejati. Ya, Ya. baik. Jadi sebenarnya dalam praktek dhamma kita ini kan sebagai umat awam nih. Kalau dalam Buddhis kan ada yang disebut sebagai pabajita dan garawasa. Pabajita ini adalah seseorang yang menjalankan kehidupan suci. Sedangkan kita sebagai garawasa yaitu adalah seorang perumah tangga. Nah, sebagai seorang perumah tangga kita juga perlu mempraktekkan kemoralan, yaitu adalah Pancasila Buddhis. Nah, dalam mempraktekkan Pancasila Buddhis ini, Sang Buddha juga mengatakan seorang perumah tangga saat ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik dalam kemoralan tentu harus memiliki teman yang baik. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita berbicara bagaimana cara mendapatkan teman yang baik, tentu kita harus merubah dulu diri kita. Artinya dari diri kita Dari sendiri diri dulu kita ya? sendiri dulu. Ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan teman yang baik kalau kita tidak baik? Nah, jadi Sang Buddha mengatakan perbaiki dulu moral kita. Kita harus matang dalam moral, matang dalam kedermawanan, matang dalam kebijaksanaan, kedermawanan. Nah, kalau ini sudah kita perbaiki, tentu orang-orang baik akan kita temui. Seperti yang kita dengar ya, orang baik akan bertemu dengan orang baik. Dan secara otomatis orang baik itu sebenarnya akan dijauhi oleh orang-orang yang tidak baik. Oh gitu ya Pak. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin menemukan teman yang baik, tentu kita harus berbuat baik dulu. Ini adalah suatu hukum abadi sebenarnya. Terus kalau kita ingin, kalau dalam kehidupan sehari-hari seandainya kita sudah berbuat baik, tapi kenapa kok tidak menemukan yang baik? Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa, oh ternyata kita itu sudah berbuat baik loh nih. Kita sudah melakukan apa yang terbaik. Tetapi kenapa kita selalu ditemukan dengan orang-orang yang memiliki sifat tidak baik pada kita? Itu kenapa Pak Supri? Nah, sebenarnya kan dalam agama Buddha juga sudah dijelaskan ya, kita hidup sekarang ini pun itu karena buah karma di masa lampau. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga
kondisi-kondisi saat ini memang ada hubungannya dengan karma masa lampau. Tapi bagaimana kita menyikapinya ya dengan cara seperti yang saya katakan tadi, berbuat dulu kebajikan. Karena seperti garam nih ya yang ada di dalam gelas. Supaya rasa garam asinnya itu hilang, jadi kita harus terus menuang air. Jadi kebajikan atau kebaikan itu harus terus kita lakukan supaya apa? Supaya keburukan-keburukan itu hilang. Nah, dengan cara yang sama kita melakukan suatu kebajikan apa? Supaya menginspirasi. Supaya apa? Kalau orang-orang terdekat kita terinspirasi dengan kebaikan kita, kemudian meniru kebaikan kita, secara otomatis orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang mungkin membuat kita kesal, itu akan semakin berkurang kita temui dalam kehidupan ini. Nah, dengan cara itulah harusnya kita praktek Dhamma. Jadi sebenarnya Sang Buddha itu sudah menjelaskan hal itu. Karena Sang Buddha juga tidak hanya menjelaskan dalam Sigalowadah Sutta, tetapi Sang Buddha juga menjelaskan dalam Anguttara Nikaya 8 bahwa ciri-ciri dari sahabat sejati itu adalah seseorang yang memiliki kemoralan. Seseorang yang memiliki kematangan dalam sila. Seseorang yang memiliki kematangan dalam kedermawanan. Seseorang yang memiliki kematangan dalam kebijaksanaan. Nah, saat kita menemukan orang yang seperti ini, kemudian kita berinteraksi dengan dia, kemudian kita berbincang-bincang dengan dia, kemudian kita ingin berusaha menyamai kematangan moralnya, kematangan kedermawanannya, kematangan kebijaksanaannya, inilah yang disebut sebagai sahabat sejati. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin meminimalisir ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, ya dengan cara itu berbuat baik dan menginspirasi orang-orang terdekat kita untuk mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, tentunya kalau kita menginginkan sahabat-sahabat yang baik kepada kita atau menemukan sahabat yang sejati, tentu itu sumbernya dari diri kita sendiri, Pak Supri. Karena tidak dipungkiri bahwa kita juga akan menjadi sahabat dari orang lain juga. Ya. Artinya ada timbal balik antara diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Jadi ketika kita berbuat baik, tentu saja orang lain juga berbuat baik kepada kita. Baik. Jadi kita sebagai umat Buddha mengenal hukum karma ya. Apa yang kita tanam maka itulah itu yang akan, kita tuai. Ya, akan yang kita petik gitu ya, Pak ya. Nah, kalau misalkan nih Pak, kita punya sahabat nih ya. Kita punya sahabat tapi kok saya merasa bahwa sahabat yang saya miliki itu kurang baik kepada saya. Apakah itu memang benar-benar sahabat yang tidak baik atau sahabat yang palsu atau bagaimana Pak? Atau kita belum menjadi sahabat yang baik untuk sahabat saya itu bagaimana Pak Supri? Sahabat yang baik itu seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melihat dan bisa membedakan sebenarnya dalam kehidupan ini setelah kalau kita sudah mempelajari tentang Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita bisa membedakan mana yang teman sejati dan mana yang teman palsu. Karena tadi ada 4 kualitas dari sahabat sejati itu, yaitu adalah sahabat yang menolong, sahabat di waktu susah dan maupun senang, kemudian sahabat yang memberikan nasihat-nasihat yang baik, kemudian sahabat yang bersimpati kepada kita. Ini sudah pasti kalau ada kualitas-kualitas ini dari sahabat kita sudah dipastikan adalah sahabat sejati. Sedangkan kalau dia tidak memiliki kualitas ini, berarti itu bisa dipastikan bahwa itu adalah sahabat yang palsu. Gitu ya. Dan yang perlu saya tekankan di sini adalah contohnya sahabat sejati di penolong. Ini kan sudah jelas ya tadi, saya sudah jelaskan. Kalau seandainya sahabat palsu itu hanya ada di saat kita sedang senang. Ya. Kemudian dia juga menganjurkan kita menyetujui untuk berbuat yang tidak baik. Ya, sangat menarik sekali ya topik kita pada sore ini ya Pak Supri ya, terkait dengan sahabat. Namun kita harus ada jeda dulu.
Baik pemirsa di rumah, kita akan kembali berbincang mengenai topik Kalyanamita dan Akalyanamita setelah pariwara berikut ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Baik, pemirsa di rumah, sahabat terkasih dalam Dharma, kembali kita dalam acara Mimbar Agama Buddha yang pada kali ini kita membahas topik mengenai Kalyanamita dan Akalyanamita. Sebelumnya telah dibahas secara menarik oleh narasumber kita, masih bersama dengan Bapak Supriyati Srota Dharma SPD yang telah menemani kita dalam Mimbar Agama Buddha kali ini. Tadi sudah menarik ya Pak topik kita kali ini, setelah membahas mengenai sahabat, tadi juga dibahas tentang ciri-ciri sahabat sejati, sudah dibahas mengenai ciri-ciri sahabat palsu. Nah, tadi saya sempat sempat mendengarkan bahwa ada 4 ciri-ciri sahabat sejati yang dijelaskan dalam Anguttara Nikaya ya Pak ya. Kalau tidak salah tadi sudah dijelaskan 4 ciri sahabat sejati dalam Anguttara Nikaya itu kan ada 4 ya Pak ya. Ada 4, yang pertama moralitas, yang kedua keyakinan, yang ketiga itu kedermawanan, dan yang keempat adalah kebijaksanaan.
Betul ya Pak Supri Ya. ya. Nah, kalau kita membahas mengenai 4 ciri yang ada dalam Anguttara Nikaya itu kan otomatis Anguttara Nikaya itu ada di Tripitaka ya Pak ya. Ya, ya. Ada dalam kita sebagai agama Buddha. Nah, sekarang ini kan kita di Indonesia ya Pak ya. Ya. Di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku, ras maupun agama. Nah, apakah sahabat sejati itu hanya satu iman saja atau satu agama saja Pak? Karena di sini kan dijelaskan sesuai dengan Anguttara Nikaya, artinya kita terbatas hanya dalam agama Buddha saja. Apakah begitu atau mungkin yang dimaksud bisa jadi sahabat itu lintas agama gitu Pak Supri? Ya, baik. Terima kasih ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Apakah sahabat sejati itu hanya satu keyakinan saja? Tentu saja ini tidak ya. Tapi Sang Buddha menjelaskan hal ini dalam Anguttara Nikaya 8 dalam halaman 54 bahwa ciri dari sahabat sejati itu adalah memiliki kematangan dalam moral, Iya. memiliki kematangan dalam keyakinan, memiliki kematangan dalam kedermawanan, kemudian memiliki kematangan dalam kebijaksanaan. Ini bukan terbatas hanya kepada umat Buddha saja. Nah, di agama tetangga kita, dia juga memiliki yang namanya kemoralan. Contoh nih, kita sebagai umat Buddha selalu mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berarti kita memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Mereka juga memiliki ajaran cinta kasih. Berarti kita memiliki kesamaan dalam kemoralan. Nah, kemudian dalam hal keyakinan, mereka memiliki keteguhan dalam keyakinan. Kita yakin terhadap ajaran Buddha Dhamma, mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik. Kemudian mereka juga meyakini kemoralan yang diajarkan, keyakinan yang baik yang diajarkan oleh guru mereka. Nah, kita juga memiliki kesamaan dalam hal itu. Nah, kalau kedermawanan, kita melakukan kebaikan berdana. Tentu di agama orang lain juga mengajarkan yang namanya berdana. Nah, kadang-kadang nih ya, kita kebanyakan menemukan teman sejati ini yang berbeda agama dengan kita. Ya. Kita menemukan sahabat sejati yang lebih cocok itu malah kadang-kadang bukan yang keyakinan ya? berbeda keyakinan dari kita. Kadang-kadang yang malah yang satu agama dengan kita kadang-kadang belum cocok. Ya. Karena mereka belum mempraktekkan Dhamma dan Winaya dengan baik. Tetapi beda dengan orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, mereka mempraktekkan ajaran mereka dengan baik. Tentu yang sesuai dengan ajaran mereka itu juga menjadi teman sejati. Teman yang selalu ada di saat kita susah, walaupun dia beda keyakinan, tetapi kalau di saat kita susah, senang, dia selalu ada, selalu menolong kita, selalu memberikan bantuan kepada kita. Nah, inilah kualitas-kualitas baik yang dikatakan oleh Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya itu. Jadi walaupun dia berbeda keyakinan dengan kita, tetapi kalau dia memenuhi syarat, yaitu memiliki moralitas, keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dia memiliki kedermawanan, kebaikannya yang sama, kemudian juga memiliki kebijaksanaan dalam melakukan segala sesuatu tindakan, inilah yang disebut sebagai kalyanamita atau sahabat sejati itu. Ya, jadi meskipun kita sebagai umat Buddha dalam pedoman kita untuk melihat mana itu yang sahabat sejati sesuai dengan Anguttara Nikaya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sahabat sejati itu adalah orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena memang beberapa orang juga, semua orang bahkan ya Pak ya, karena kita juga hidup di Indonesia ini kan berbeda-beda agama. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga akan bersahabat dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, orang-orang yang berbeda suku, orang-orang yang berbeda ras. Nah, itu kan menjadi keberagaman yang indah kalau kita bisa bersatu dan kita bersahabat dengan baik ya Pak Supri. Nah, sekarang gini Pak Supri, tentu saja oke, kita punya sahabat sejati nih. Tetapi apakah sahabat sejati itu hanya seperti yang telah dikatakan Pak Supri sesuai dengan ciri-ciri yang tadi? Apakah ada memang sahabat sejati itu memiliki kualitas-kualitasnya sendiri? Nah, bagaimana Pak Supri tentang kualitas sahabat sejati itu? Ya, baik.
Jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, baik dalam Sigaloada Sutta, baik dalam Anguttara Nikaya, itu sudah dijelaskan bahwa 4 kualitas dari seorang sahabat sejati itu yang pasti akan memiliki kemoralan. Tetapi dia juga memiliki kualitas-kualitas yang tidak dimiliki oleh sahabat palsu. Contohnya, seorang sahabat sejati ini memiliki kualitas bahwa dia menginspirasi untuk cinta kasih yang universal. Dia itu menginspirasi banget bahwa bagaimana dia mengembangkan cinta kasihnya itu kepada semua orang. Kemudian dia juga menginspirasi gender, kesetaraan. Kemudian dia juga menginspirasi perdamaian. Dia juga menginspirasi memberikan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian kualitas yang sangat baik tentu yang dimiliki oleh sahabat sejati itu adalah tidak akan menjerumuskan temannya ke hal-hal yang tidak baik. Yeah. Nah, ini adalah salah satu kualitas yang sangat berbeda dari sahabat palsu yang mungkin tidak akan dimiliki oleh sahabat palsu, yaitu sahabat sejati itu tidak akan menjerumuskan temannya ke hal-hal yang tidak baik. Berbeda halnya dengan sahabat palsu. Dia itu mau berteman dengan kita, contohnya kalau kita minum minuman keras. Dia akan berteman dengan kita kalau kita sering mencari tempat hibur-hiburan. Dia mau berteman dengan kita kalau kita sering bertengkar di waktu-waktu yang tidak sesuai. Kemudian dia mau berteman dengan kita kalau kita berjudi. Nah, ini sebenarnya adalah suatu kualitas dari teman yang palsu, yang pemboros. Jadi kualitas dari sahabat palsu pemboros itu adalah akan berteman dengan kita kalau kita suka minum minuman keras, kalau kita sering mencari tempat hiburan, dan yang pasti sahabat palsu itu akan membuat kita melekat kepada hal-hal yang tidak baik atau kesenangan duniawi. Yeah. Berbeda dengan halnya dengan sahabat sejati, dia malah lebih menasihati kita untuk melakukan hal yang positif. Mari mempraktekkan dhamma, praktekkan dhamma dan winaya. Mari kita melakukan dana, mari kita praktekkan sila, mari kita lakukan hal-hal yang membawa pada kemajuan batin. Nah, ini adalah sesuatu dua hal yang sangat berbeda, yang bisa kita rasakan dan bisa. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, seandainya kita menemukan di kehidupan kita, awalnya saya menemukan dia baik loh sama saya, tapi lama-lama kok dia nggak baik ya. Kadang-kadang kita jika menemukan teman itu kan kadang-kadang di awal itu baik sekali Pak, itu maksudnya. Di awal-awal baik, suka menolong, kemudian suka membantu, mengajak kita untuk melakukan hal-hal positif. Tapi ternyata di balik semua itu, di akhir-akhir kok seperti ini, kok malah apa ya, macam-macam berbanding terbalik. Itu bagaimana Pak Supri? Nah, kadang-kadang ya biasanya ya seseorang kalau ingin mendapatkan simpati orang itu biasanya pada perkenalan awal kan harus menimbulkan kesan-kesan yang baik. Tetapi Sang Buddha juga sebenarnya sudah menjelaskan hal ini. Saya pernah membaca dalam literatur Buddhis bahwa kalau kita ingin mengenal karakter seseorang, tinggallah lama dengan orang itu. Kalau kita hanya sekilas mengenal, kita tahu yang baik-baiknya saja. Tetapi kalau kita ingin mengenal karakternya dengan baik, kita harus tinggal lama dengan. Betul. Jadi kalau kita tinggal lama dengan orang itu, kita akan mengetahui bagaimana karakter sesungguhnya orang itu. Nah, seandainya kita seperti yang tadi, kalau baik, di awal kita ketemukan baik, lama-lama dia tidak baik, tentu ini akan menjadi koreksi. Oh, memang ternyata karakternya memang seperti ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus menjadi inspirasi buat dia. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita bahwa kita harus menjadi inspirasi buat dia untuk berubah menjadi lebih baik. Atau kadang-kadang juga seperti ini Pak Supri. Tadi kan di awal sempat dikatakan bahwa ketika kita ingin memiliki sahabat yang baik,
kita harus memulai dari diri kita. Ya. Nah, apakah perubahan yang dari sahabat sejati menjadi sahabat yang tidak baik itu tadi, apakah itu juga menjadi refleksi pada diri kita? Kalau apakah ini sebabnya dari diri saya sendiri ya, atau bagaimana Pak Supri? Ya, kadang-kadang sahabat ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari tentu menjadi pendorong sebenarnya untuk menjalankan kehidupan sila yang baik, kemoralan yang baik. Kita membutuhkan teman yang baik. Ya. Karena Sang Buddha mengatakan suatu pencapaian tingkatan kesucian itu membutuhkan teman yang baik, teman praktek sila yang baik. Karena apa? Saat kita memiliki teman yang baik, maka itu akan menjadi motivasi. Dia akan memotivasi kita, ayo sama-sama berbuat baik. Ya. Tetapi saat dia tidak memotivasi kita untuk melakukan, malah membawa kita kepada sesuatu hal yang tidak baik, berarti itu harus dikoreksi. Ini ada yang salah pada saya atau pada orangnya. Tapi saat kita sudah mengoreksi diri kita bahwa tidak ada yang salah pada diri kita, berarti kita perlu melakukan koreksi atau melakukan introspeksi bagaimana kita menjauhi, menjaga sikap kita, atau kita merubahnya dengan cara memberikan inspirasi seperti yang dimiliki oleh kualitas-kualitas sahabat yang baik. Berarti intinya ketika Tapi kita bukan berarti kalau kita sudah tahu dia ini bukan sahabat sejati lalu kita menjauhi atau membencinya, itu bukan ajaran Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha walaupun kita tahu dia itu bukan sahabat sejati, bukan berarti kita harus menjauhi dia. Tetapi kita harus melakukan sikap bagaimana caranya kita mempengaruhi dia. Kalau kita bisa ya kita nasihati, kalau memang dia bisa menerima dan dia bisa berubah mengarah kepada hal yang baik ya syukur. Tapi kalau memang tidak bisa ya kita pengaruhi melalui perbuatan kita. Bagaimana kita melakukan hal-hal baik supaya dia bisa terpengaruhi seperti itu. Ya, artinya dari apa yang disampaikan Pak Supri tadi bahwa ketika teman kita atau sahabat kita itu mengalami perubahan pada kualitas persahabatan kita, atau yang awalnya adalah teman yang baik atau sahabat yang baik atau yang sering kita sebut sebagai kalyanam mita, menjadi sahabat yang palsu atau sahabat tidak baik atau yang kita sebut dengan akalyanam mita, tentu saja kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada sahabat kita, tetapi kita juga perlu melakukan introspeksi diri. Apakah kita itu sudah menjadi sahabat yang baik juga bagi sahabat kita itu, ataukah ada yang salah dengan diri saya, ataukah memang karakter orangnya seperti itu. Jadi kita juga perlu mengenali secara karakteristiknya, begitu ya Pak Supri ya. Atau mungkin kalau kita mengalami terjadinya perubahan persahabatan, kualitas persahabatan pada diri kita, intinya kita tidak bisa menyalahkan 100% kalau itu memang salahnya dari sahabat kita. Nah, kadang-kadang kita juga tidak tahu ya Pak apa yang terjadi pada sahabat kita ini, kenapa dia mengalami perubahan. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang kalau kita tegur secara langsung atau kita apa sih, kenapa kamu seperti ini? Nah, kadang-kadang kan ini Pak responnya kurang baik nih. Nah, bagaimana sih Pak cara kita sebagai umat Buddha ketika sahabat kita itu mengalami perubahan kualitas menjadi tidak baik, cara kita untuk ngobrol itu bagaimana kita sebagai umat Buddha itu Pak? Jadi sebenarnya Sang Buddha itu juga sudah mengatakan ya bahwa seseorang itu memiliki carita atau watak bawaannya masing-masing. Itu dipengaruhi oleh karma masa lampau ya. Jadi bagaimana ya kalau kita mengembalikan lah supaya dia menjadi sahabat yang baik begitu ya. Jadi tentu yang harus kita lakukan itu mendekati dengan ini enggak, kita harusnya bagaimana ya kita, karena dalam agama Buddha ini karakter seseorang juga dipengaruhi oleh keadaan.
keadaan. Bagaimana ya, bisa juga karena keadaan keluarga atau mungkin hubungannya dengan pasangannya. Ini juga bisa mempengaruhi hubungan emosi. Nah, bagaimana caranya kita memberikan waktu? Kadang-kadang nih kita sebagai makhluk sosial ini, kita ada masalah, kita cerita sama teman, masalah kita jadi sedikit berkurang. Akhirnya emosi kita menjadi terkendali. Ya, tapi ada karakter orang yang dia ada masalahnya, dia menyepi, menyendiri. Kemudian setelah menyendiri, dia bisa merefleksikan sendiri mungkin ya. Jadinya dia menjadi lebih tenang, emosinya menjadi stabil lagi. Ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita lihat kembali. Intinya semua itu kita harus mengenal karakteristik sahabat kita ya Pak ya. Sungguh menarik Pak Supri ya. Mungkin kita akan kembali ke perbincangan kita tentang Kalyana Mitra dan Akalyana Mitra. Baik pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sahabat terkasih dalam Dhamma, kembali lagi kita dalam siaran Mimbar Agama Buddha dan kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Supriyadi Srotadhamma SPD yang tadi kita membahas mengenai Kalyana Mitra dan Akalyana Mitra secara menarik sekali ya, karena memang yang namanya sahabat itu pasti melekat dengan diri kita ya Pak ya. Baik itu tadi yang disebutkan oleh Pak Supri, ada sahabat sejati, ada sahabat yang palsu. Nah, tadi sudah dibahas banyak sekali tentang sahabat sejati. Nah, tadi juga disinggung sedikit mengenai sahabat yang tidak sejati. Nah,
Selain menemukan sahabat-sahabat yang sejati, tadi Pak Supri juga mengatakan bahwa pasti juga ada sahabat yang tidak sejati, yang ada saat kita senang saja, saat susah mereka menghilang, entah kemana gitu kan ya Pak. Nah sekarang ini bagaimana Pak Supri jika kita ini ternyata menemukan sahabat palsu atau sahabat-sahabat yang adanya saat butuh aja, sahabat yang datang ketika kita senang, itu bagaimana Pak Supri? Ya baik, tentu sahabat palsu ini paling banyak mungkin ya, paling banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Malah justru karena lebih banyak Pak? Justru lebih banyak mungkin gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri ya, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan dunia kerja, paling banyak yang kita temukan itu adalah sahabat palsu. Karena mereka kadang yang kita temukan itu sahabat-sahabat yang lebih banyak datang di saat kita senang dan meninggalkan kita di saat kita sedang susah. Nah, bagaimana kalau kita menemukan sahabat palsu ini sebenarnya adalah orang terdekat kita atau seandainya istri kita ternyata adalah sahabat palsu. Gitu. Nah, ini bagaimana? Tentu ini akan menjadi tantangan besar ya dalam hidup kita. Karena apa? Ternyata orang yang kita damba-dambakan, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, ternyata adalah sebagai sahabat palsu. Dan mungkin ini bisa kita lihat dalam kehidupan yang real ya, dalam kehidupan sehari-hari, bahwa banyak seorang perumah tangga yang belum sampai, yang sebenarnya nih ya, seorang perumah tangga itu kan menikah harusnya sampai maut yang memisahkan. Tetapi baru seumur jagung saja kadang-kadang rumah tangganya itu sudah berantakan, sudah cerai, kadang ditinggal selingkuh. Nah ini sebenarnya termasuk dalam sahabat palsu. Karena apa? Mungkin hanya waktu senang saja, kemudian saat sudah rumah tangganya mulai memasuki masa sulit, dia tinggalkan. Nah terus bagaimana caranya kita menyikapi seandainya kita sudah belajar dhamma nih, belajar tentang kualitas-kualitas dan ciri-ciri sahabat sejati dan sahabat palsu nih. Jadi kita sudah bisa membedakan, oh istri saya ini masuk dalam kategori yang mana ya? Dia ini masuk dalam kategori sahabat sejati kah? Atau masuk dalam sahabat palsu? Tentu kalau kita sudah menyadari bahwa si istri yang kita cintai ini ternyata masuk dalam kategori kedua, sahabat palsu, tentu kita harus memotivasi diri kita untuk menjadi inspirasi bagi istri kita. Dengan cara bagaimana? Kita harus mengembangkan cinta kasih yang universal. Supaya apa? Supaya bisa dirasakan oleh istri kita. Kemudian setelah dia bisa merasakan cinta kasih yang begitu besar dari kita, dia juga terinspirasi. Dan dia mau melakukan dan meniru apa yang kita lakukan. Kemudian kita menginspirasi dia untuk melakukan suatu kebajikan terus-menerus. Jadi kalau dia mau melakukan dan terinspirasi dari apa yang kita lakukan, berarti dia sudah terpengaruhi oleh kualitas-kualitas dari sahabat sejati itu. Jadi kalau kita seandainya nanti nih, kalau seandainya Pak Tito menikah, terus mengetahui oh ternyata istri saya ternyata akalnya namita nih. Oh tapi sudah tahu nih caranya. Jadi saya harus mengembangkan kualitas-kualitas dari sahabat sejati supaya bisa ditiru oleh si istri. Nah jadi begitulah caranya supaya kita menjadi inspirasi bukan hanya istri tetapi keluarga. Kadang keluarga juga bisa menjadi akalnya namita. Karena apa? Kadang juga ada loh yang keluarga kita sendiri datang hanya waktu kita senang saja. Apalagi orang lain, keluarga saja bisa seperti itu. Nah, jadi begitu. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang baik dari ucapan kita, perbuatan kita, dengan cara apa? Kita juga mengembangkan selain juga melakukan tindakan, ucapan, juga dari pikiran kita. Inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha.
Tadi Pak Supri juga sempat mengatakan bahwasanya ternyata kita menemukan istri kita itu adalah Akalyana Akalyana. Nah, berarti tentu saja bahwa siapa yang menjadi istri kita itu ternyata adalah Kalyana kita juga, Ya. Pak. Nah, itu bagaimana Pak Supri? Kalau misalkan nih saya punya sahabat, tapi itulah nanti yang akan menjadi istri saya, itu apakah memungkinkan atau bagaimana Pak Supri? Oh tentu memungkinkan sekali. Adakah Sangat contoh memungkinkan. yang lebih real gitu Pak Supri? Kalau saya sih, saya mengalami sendiri. Oh iya. Kebetulan Karena Pak saya Supri punya- juga baru iya, menikah ya. Ucapkan saya selamat punya- Pak Supri ya. iya, terima kasih. Dan tentu ini menurut saya suatu pengalaman yang sangat nyata ya. Bagaimana seorang teman Ya. tiba-tiba menikah, dan saya rasa walaupun sudah menikah pun berasa seperti masih teman. Sahabat gitu ya. Ya. Karena ya seperti itu ya, kita tidak pernah mengetahui hubungan karma kita dengan orang itu sebagaimana kuatnya, itu kita tidak pernah mengetahui. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya apa? Supaya menemukan orang-orang yang baik, supaya menemukan pasangan hidup yang sesuai Ya. dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Menemukan Kalyana Mita yang baik tentu kembali lagi kepada diri kita, yaitu memperbaiki moralitas kita, memperbaiki keyakinan kita, keteguhan terhadap keyakinan, kemudian kedermawanan, kebijaksanaan. Nah, dengan cara-cara seperti ini nanti bisa jadi nih teman rekan kerja kita yang kita ajak tiap hari bercanda tiba-tiba menjadi jodoh kita. Nah, itu juga sebenarnya suatu hal yang baik. Karena apa? Kita sudah mengetahui karakternya dengan jelas. Ya. Kita sudah mengenalnya baik, kebiasaan tiap hari, bagaimana cara kita menghadapinya juga kita sudah mengetahui hal itu. Karena apa? Kita sudah mengenalnya dengan baik. Dia adalah teman saya. Jadi saya tahu persis bagaimana orangnya. Ya. Baik Pak Supri, sangat menarik sekali ya topik kita pada sore hari ini tentang Kalyana Mita dan Akalyana Mita. Namun kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah membahas jauh mengenai sahabat sejati dan sahabat palsu, tentang Kalyana Mita dan Akalyana Mita. Tapi alangkah lebih baiknya Pak Supri kami berikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan terkait apa yang telah kita bahas pada sore hari ini terkait dengan Kalyana Mita dan Akalyana Mita. Silakan Pak Supri. Baik, pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, tentu sangat baik sekali kita bisa berkumpul pada sore hari ini membahas tentang Dhamma, yaitu sahabat sejati dan sahabat palsu. Seperti kutipan Dhammapada yang saya kutip tadi, janganlah bergaul dengan orang-orang jahat, jangan bergaul dengan orang-orang yang berbudi rendah, tetapi bergaullah dengan sahabat-sahabat yang baik, bergaullah dengan orang-orang yang berbudi luhur. Ini akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ini akan mendukung kita dalam mempraktekkan Buddha Sasana. Tentu saat kita memiliki teman atau sahabat yang baik, memotivasi kita dalam melakukan hal-hal yang positif, memperteguh keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, tentu juga akan menjadi sesuatu kehidupan yang bermanfaat. Dalam Manggala Sutta juga dijelaskan ya, asewana cabalanang pandita nanca sewana puja cak pujanianang eta manggala mutamang. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, inilah berkah utama. Terima kasih banyak Pak Supri telah menyempatkan waktunya dalam kesempatan sore hari ini menemani sahabat terkasih dalam Dhamma, pemirsa TVRI NTT di rumah. Ya. Nah, dalam kali ini Mimbar Agama Buddha telah membahas mengenai Kalyana Mita dan Akalyana Mita, bahwasanya kita selain memiliki sahabat sejati, namun kita juga pasti juga bertemu dengan sahabat yang kurang sejati atau sahabat palsu. Ya. Tentu saja ketika kita ingin memiliki sahabat sejati, kita juga harus introspeksi diri. Kita harus melihat pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi sahabat yang sejati untuk orang lain.
Pemirsa, telah sampailah kita pada penghujung acara, pada acara Mimbar Agama Buddha. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa pada Mimbar Agama Buddha selanjutnya. Selamat sore, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.